apa ya yang pergi, apa ya yang sirna. Sirna itu untuk mimpi-mimpi misalnya, untuk ide-ide, cita-cita, itu bisa saja tidak teraih kan. Ada 7 tahapan menghadapi duka yang semuanya harus dilewati ya. Ya, Aduh, ya. yang pertama tadi adalah shock, Shock, kemudian apa Mbak? denial, 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 ketiga marah, marah, keempat menawar jadi bergain, kelima depresi, depresi, ketujuh keenam pengujian atau testing, baru acceptance. ketujuh baru acceptance. Nah, ini perlu untuk kita menjalani dan menentukan waktunya itu pas. Karena setiap individu berbeda-beda loh, Mas Daniel. Saya beda, Mas Daniel beda, C beda, dan lain sebagainya. Apakah perlu diburu-buru? Boten. Sama sekali tidak. Hanya saja kita perlu untuk menentukan berapa lamanya kita mau menyelesaikan dan merasakan hal itu. Misalnya, soal shock atau terkejut. Yeah. Pada saat kita terkejut nih, misalnya kita lagi makan enak-enak, terus dikageti, woi, gitu. Terkejut kan? Piringnya jatuh bisa, atau hanya sendok garpunya jatuh bisa. Tidak jatuh tapi hanya digenggam dan tidak menyuap juga bisa. Yeah. Jadi, ayam gitu ya, juga bisa juga gitu kan. Jadi masa terkejut ini juga mesti dilewati, Mas Daniel. Jadi begitu kaget, kemudian mencerna, oh aku kaget nih, apa yang sedang terjadi. Jadi menelaah. Bahasa Indonesia banget ya malam ini ya. Menelaah apa ya yang hilang, apa ya yang pergi, apa ya yang sirna. Sirna itu untuk mimpi-mimpi misalnya, untuk ide-ide, cita-cita, itu bisa saja tidak teraih kan. Nah, saya senang pilihan bahasanya hari ini, sangat baku, dahsyat, sirna dan tidak teraih. Oke. Ini ada hikmahnya ya. Saya gejala lupusnya lagi tinggi-tingginya, sakit kabeh. Lihat tuh, nggak bisa ya kalau di radio, nggak bisa ya. Ini kalau yang di YouTube. kalau di YouTube tuh kelihatan banget. Jadi sendi tangan saya itu bengkak. Iya, betul. Gitu. Jadi susah untuk menekuk, susah untuk diluruskan. Luar biasa deh pokoknya. Kalau kita pakai skala, biasanya kan skala ya 1 sampai 10, saya ada di 9 deh. Malam ini tuh ada di 9. Jadi boyoke sampai meh tugel iku lho rasane, terus perutnya kolik dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita kaget, bisa nggak kaget dek gitu, lagi kaget terus gini, ayo cepat jalan, enggak kan? Pasti kita terus diem, ketenggengan, menengahi sampai kita mencerna. Apa nih tadi yang gua denger? Oh, cuma dikagetin. Oh, ada kabar duka. Oh, ada kehilangan. Oh, ada letusan Gunung Merapi dan lain sebagainya. Sehingga pada saat keterkejutan itu hilang atau kita jalani, kita sampai pada tahap berikutnya, tapi terkejutnya selesai. Bukan gini, masih terkejut, aku nggak mau denial deh, supaya lebih cepat ini tahapannya, aku mau langsung ke marah. Denialnya nanti akan keluar juga di suatu ketika, mungkin habis marah atau mungkin habis testing pengujian, denialnya baru keluar, dan itu membingungkan kita, Mas Daniel. Nah, ini yang sering terjadi pada individu-individu. Gini, saya punya klien ya, anak pertama, cucu pertama dari semuanya perempuan pertama. Jadi dia secara tidak langsung atau secara sadar ditempatkan sebagai orang yang terbaik, terbagus, tercantik, terpinter, dan lain sebagainya. Masa kanak-kanak dia sampai remaja yang harusnya dia nikmati, dia explore sebagai sebuah masa remaja yang penuh keceriaan, nggak ada.
karena bebannya mau melangkah ke kanan tapi harusnya ke kiri. Nanti kalau ke kanan sepupu-sepupu adik sepupuku niru, nanti yang salah aku dan lain sebagainya. Oke, ya, ya. Nah, sekarang meledaknya saat usianya 32 tahun. Mhm. Setelah dicari, ternyata dia belum menyelesaikan kehilangan proses tahapan remajanya itu, Mas Daniel. Dia jadi tiba-tiba aja di usia sekarang yang sudah berpendapatan, sudah punya posisi karena beliau berada di sebuah puskesmas gitu ya, di sebuah klinik. Dia merasa aku nggak ngerti apa, tapi rasanya itu aku pengen dapat sesuatu tapi aku nggak ngerti. Jadi adanya nangis, marah-marah, gelisah dan lain sebagainya. Apakah butuh psikiatri? Belum. Nah, ini yang saya mau sharekan bahwa tidak semuanya hal yang berkaitan dengan gelisah, cemas, takut itu butuh obat. Kita ke psikiatri itu kalau sudah butuh obat. Kalau kita cuman takut, cuman ya cemas, gelisah, aku bingung nih nggak ngerti rasanya apa. Yang ditemui adalah psikolog, hipnoterapis, atau grafologis. Kenapa? Karena Anda, kalian semua, teman-teman sekalian perlu digali, ditemukan akarnya apa sih? Permasalahan lo apa sih? Apakah ada rasa kehilangan yang kamu simpan dalam-dalam? Atau bahkan di HG kemarin ada seorang teman curcol yang bilang bahwa saya ini rasanya nggak berdaya, saya ini rasanya nggak dibutuhkan. Setelah ngobrol ngalor ngidul dan lain sebagainya, ternyata dia kehilangan momen kecilnya bersama ibunya. Jadi apa yang saya sarankan? Saya sarankan adalah mengulang kembali tahapan-tahapan grieving atau berduka. Kemarin nih HG-nya sudah kedatangan kedua, jadi yang lampau ikut, kemudian loh ternyata kok lebih enak nih saya. Bekerja jauh lebih riang, saya bisa overthinkingnya berkurang, ikut lagi di HG yang kedua, dia menceritakan perkembangannya dan pada step berikutnya. Jadi gitu Mas Daniel, 7 tahapan grieving itu hanya perlu satu, tipsnya adalah menentukan kapan kita mau menyelesaikan pertahapannya. Jadi jangan dilongkar. Perlu untuk dijalani, enak atau nggak enak dijalani. Kenapa Mbak Okto, Mam, Bunda, Ayah, akan daku, kenapa harus dijalanin? Karena pada saat kita menjalani, kita jadi tahu rasanya. Dan pada saat penerimaan nantinya, yaitu tahapan ke-7, penerimaan itu sudah tidak pakai minus, sudah bulat.